semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal bangun datar. Di sini kita belajar menggunakan media pembelajaran yang bernama papan menguntar. Papan menguntar adalah singkatan dari mengenal bangun datar. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mengenal bangun datar yaitu yang pertama, agar siswa dapat membedakan bagaimana bentuk persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran, segi lima, dan layang-layang. Yang kedua, melalui tanya jawab mengenai bentuk-bentuk bangun datar persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran, segi lima, dan layang-layang, siswa mampu mengetahui macam-macam bentuk bangun datar dengan baik. Sebelum memasuki materi utama kita akan membahas tentang alat dan bahan dalam pembuatan papan menguntar. Yang pertama, alat yang dibutuhkan yaitu ada pensil, penghapus, spidol, penggaris, gunting, cutter, dan lem tembak. Dan untuk bahannya yaitu yang pertama ada styrofoam, spons, evafoam, kertas manila, kertas A4, kain flanel, manik-manik, kretekan atau perekat, double tip, dan yang terakhir ada isi lem tembak. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembuatan papan menguntar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat bentuk-bentuk bangun datar di evaspon dengan menggunakan pensil dan digaris menggunakan penggaris. Kemudian gunting sesuai pola yang sudah dibuat, lalu beri manik-manik. Yang kedua, beri kretekan pada bagian belakang pola yang sudah dibuat dengan menggunakan lem tembak. Jika sudah, tempel juga pasangan kretekan tadi ke spons menggunakan lem tembak juga. Yang ketiga, potong styrofoam sesuai ukuran dengan lebar yang sama dengan spons dan lebih panjang dari spons. Potong menggunakan cutter, kemudian lapisi styrofoam dengan kertas manila. Yang terakhir, kita buat tulisan untuk judul dengan menggunakan aplikasi Word, kemudian print dan gunting. Setelah itu lapisi dengan kain flanel dan tempel menggunakan lem tembak. Langkah-langkah penggunaan papan menguntar. Yang pertama, siswa mengambil salah satu bentuk bangun datar, kemudian siswa dapat meraba mengikuti manik-manik yang terpasang. Setelah itu, siswa menyebutkan bangun apa yang sedang dipegang. Yang kedua, jika siswa belum mengenali bangun tersebut, guru bisa memberitahu siswa mengenai nama bangun datar tersebut. Lalu lakukan tanya jawab secara terus-menerus agar siswa dapat mengingatnya. Yang ketiga, jelaskan kepada siswa mengenai ciri-ciri dari masing-masing bangun datar. Dan yang terakhir, lakukan tanya jawab seputar bangun datar agar siswa semakin memahami materi yang telah disampaikan. Kita akan memasuki materi pembahasan. Materi yang kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian bangun datar, bagian-bagian bangun datar, pengelompokan bangun datar, macam-macam bangun datar, dan yang terakhir ciri-ciri bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi atau bangun yang memiliki permukaan datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung.
Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian bangun datar pada papan menguntar. Oke, yang pertama di situ terlihat ada bulatan dengan permukaan kasar. Itu adalah tanda awal dan tanda akhir perabaan. Yang kedua, ada sisi atau ruas garis. Sisi atau ruas garis adalah garis yang saling terhubung pada sebuah bangun datar. Yang ketiga, di situ ada titik sudut. Titik sudut adalah inti pertemuan atau perpotongan dua garis lurus. Yang keempat, ada tanda bantu perabaan. Tanda bantu perabaan itu mengelilingi permukaan bangun datar. Yang terakhir adalah sudut. Sudut adalah pertemuan atau perpotongan dua garis lurus. Materi berikutnya yaitu pengelompokan bangun datar. Pengelompokan bangun datar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama lingkaran, yang kedua ada segitiga, yang ketiga ada segi 4. Pada segi 4 ini terdapat bangun persegi, belah ketupat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, ada segi 5. Pembahasan yang keempat, di sini ada macam-macam bangun datar. Bangun datar memiliki banyak sekali macamnya. Ada persegi panjang, belah ketupat, segitiga, jajar genjang, ada trapesium, lingkaran, segi 5, dan yang terakhir ada layang-layang. Yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, di sini ada persegi. Persegi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi sejajar dan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 titik sudut, dan yang terakhir memiliki 4 sudut. Bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki 4 sisi, yang kedua memiliki 2 sisi sejajar dan sama panjang, yang ketiga memiliki 4 titik sudut, dan yang terakhir memiliki 4 sudut. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut, dan memiliki 4 sudut. Selanjutnya, di sini ada bangun datar segitiga. Segitiga memiliki ciri-ciri, yang pertama memiliki 3 sisi,
memiliki 3 titik sudut, dan yang terakhir memiliki 3 sudut. Selanjutnya ada bangun jajar genjang. Jajar genjang memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki 4 sisi. Memiliki 4 titik sudut. Dan yang terakhir, memiliki 4 sudut. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki 4 sisi. Yang kedua memiliki 4 titik sudut. Dan yang terakhir memiliki 4 sudut. Berikutnya adalah bangun datar lingkaran. Lingkaran memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, hanya memiliki 1 sisi. Dan yang kedua, tidak memiliki sudut dan titik sudut. Selanjutnya ada bangun datar segi 5. Segi 5 memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki 5 sisi. Yang kedua memiliki 5 titik sudut. Dan yang terakhir memiliki 5 sudut. Bangun datar yang terakhir adalah bangun layang-layang. Layang-layang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama memiliki 4 sisi. Yang kedua memiliki 4 titik sudut. Dan yang terakhir memiliki 4 sudut. Layang-layang memiliki bentuk yang hampir sama dengan belah ketupat. Hanya saja pada bangun belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang, sedangkan pada bangun layang-layang memiliki 2 sisi pada bagian bawah yang lebih panjang daripada bagian atas. Sekian video pembelajaran mengenai bangun datar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.